sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Citra Pasundan kepada yang terhormat Ustadz Agus Triwahyono SPD, dipersilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo. Halo. Ya, kalau Bapak bilang, kalau saya bilang halo, jawabnya apa? Sepakat? Halo. Kalau hai, jawabnya apa? Halo, pintar. Ibu-ibu, kalau saya bilang halo, jawabnya apa? Kalau saya bilang halo, jawabnya hai. Kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Halo. Yang kompak semuanya. Halo. Keren. Hai. Halo, halo, hai. Hai, 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 halo. Halo, hai, halo, hai, halo, hai. Aduh. Iya. Lumayan Bu, buat manasin otak kita ya Bu ya. Pagi-pagi insyaallah sudah rame ya di masjid. Alhamdulillah, ini luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu semua, saya bingung tadi masuk sini loh, kok ini ibu-ibu semua ya. Ya gitu. Ternyata ini majelis taklim ibu-ibu. Ya, ibu-ibu serta anak-anakku semua yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini di antara terik matahari pagi yang masih menyentuh menyinari kita semua, maka tidak ada kata dan ucapan yang paling indah selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita, kesempatan untuk selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini juga Allah memberikan begitu banyak nikmat ya. Salah satu nikmat yang paling indah adalah nikmat iman, dan di kita diberikannya anak-anak yang soleh. Alhamdulillah, amin. Bu, mau dikasih anak yang soleh Bu? Mau anaknya menjadi anak yang soleh? Iya. Maka kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, maka kita harus melihat bagaimana Rasulullah mendidik anak-anaknya. Karena apa? Rasulullah itu potret teladan orang tua terbaik sepanjang masa. Lalu kita juga berkaca kepada bapaknya para nabi, bagaimana bapaknya para nabi itu melahirkan dan mendidik para nabi-nabi, yaitu anak-anak mereka, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana pendidikan beliau itu nanti menjadi potret untuk menjadikan anak-anaknya mereka, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Oleh karena itu, maka alhamdulillah pada hari ini saya luar biasa. Dari semalam saya cuman belum banyak membantu, tapi ibu-ibu ini luar biasa gitu ya. Mungkin sampai jam berapa nih dekornya semalam? Sampai setengah 11 malam, bayangkan gitu ya. Untuk supaya acara ini berjalan sampai setengah 11 malam. Sampai jam 11 malam ibu-ibu mendekor acara ini, dan alhamdulillah ini adalah acara kita yang pertama. Kami dari masjid insya Allah mendukung acara-acara yang ini bermanfaat untuk anak-anak kita ya. Ini bisa menjadi sebuah bentuk pola baru untuk bagaimana anak-anak kita itu bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bernilai ya. Karena saat ini banyak anak-anak kita yang kehilangan kegiatan, sehingga apa? Aktivitas mereka cenderung kepada gadget. Nah, semoga dengan adanya acara-acara seperti ini, dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, kegiatan-kegiatan kebaikan ini bisa menghilangkan gitu ya, menghilangkan kecanduan anak-anak itu terhadap gadget ya Bu ya.
Kalau dulu zaman saya karena gadget nggak ada, jadi kita seringnya main ya, main apa aja gitu ya. Tapi kalau sekarang karena ada gadget, kadang-kadang anak-anak itu meninggalkan permainan. Makanya saya dulu pernah mengadakan olimpiade, namanya olimpiade dolanan Bu. Kita main main dampu, kita main engran gitu ya, kita main lompat tali dan lain sebagainya. Nah ini perlu dicontoh nanti buat orang tua. Selain alhamdulillah kita menitipkan anak-anak kita di KLC ini, semoga anak-anak kita itu nanti menjadi generasi yang terbaik insya Allah, menjadi orang-orang yang cinta Al-Quran dan akidahnya baik. Dan satu hal yang terpenting adalah bagaimana pendidikan itu ternyata tidak bisa selaras hanya satu pihak. Kita menyerahkan misalkan pendidikan kita kepada TPQ atau sekolah-sekolah kita, tidak. Pendidikan itu juga harus sejalan dengan pendidikan yang ada di rumah kita. Jadi kalau ibu-ibu ngajarin naruh anaknya di KLC, maka sudah sepatutnya juga kita memperbaiki diri kita. Kalau anak kita suruh belajar Al-Quran, maka kita juga harus belajar Al-Quran. Karena anak itu nanti akan protes, kok saya suruh belajar Al-Quran, orang tua saya enggak. Kok saya disuruh ke masjid sholat, ternyata orang tua saya enggak. Ini menjadi kebingungan buat anak-anak kita. Makanya saya bilang, pendidikan itu harus sejalan antara di rumah maupun di sekolah. Karena anak itu, apalagi anak-anak kecil itu menjadi contoh yang baik. Kita suruh anak kita supaya jadi anak yang soleh, tapi kita tidak mempersoleh diri kita, maka anak itu akan protes. Walaupun dia tidak berkata, walaupun dia tidak mengatakannya, tapi secara perilakunya akan membuktikan itu. Oleh karena itu, saya bersyukur dengan acara-acara seperti ini, dan kami berharap bahwa pendidikan itu, ayo kita sama-sama. Kami di masjid banyak PR Bu. Di masjid banyak PR karena apa? Karena banyak anak-anak yang datang ke masjid itu ternyata sholatnya masih banyak yang belum tertib. Ya, kami berharap buat anak-anak yang sering ke masjid, tolong dihimbau. Yuk kita jaga kenyamanan, ketertiban di masjid. Atau sewaktu-waktu orang tuanya ikut menemani anaknya. Karena kita jadikan masjid ini nanti sebagai pusat aktivitas kegiatan umat Islam terutama di Citra Pasundan ini. Ibu-ibu semua, bapak-bapak, alhamdulillah ini kita sudah kedatangan Ustaz Samsul. Ahlan wa sahlan Ustaz Samsul. Gitu ya. Beliau ini pembina KLC. Mungkin saya nggak berlama-lama, mohon maaf gitu ya. Dan saya mengucapkan selamat dan semoga kegiatan akhir tahun ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat buat para santri dan orang tua KLC, dan semoga KLC bisa selalu memberikan yang terbaik dan menjadi sebuah solusi untuk umat terhadap permasalahan-permasalahan umat. Karena saya pernah membaca sebuah penelitian bahwa ternyata di Indonesia itu penduduk muslimnya terbesar ya, 90% lebih. Tapi dari 90% lebih itu ternyata yang bisa membaca Al-Quran tidak lebih dari 25% Bu. Gitu ya, masih banyak PR buat kita. Sementara Al-Quran adalah wahyu yang masih ada, yang masih terjaga originalitasnya. Kalau mungkin ya orang Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ayub dan lain sebagainya itu wahyunya sudah tidak ada, mukjizat mereka tidak ada. Tapi kita umatnya Nabi Muhammad masih dikasih mukjizat sama Allah, yaitu Al-Quran, dan Allah jaga Al-Quran itu. Harusnya kita bangga karena pada hari ini kita sedang bersama dan dalam aktivitas bersama mukjizat yang Allah berikan dan turunkan. Karena Al-Quran ini Allah jaga Bu. Oleh karena itu ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, anak-anak kita interaksikan dengan Al-Quran, kita pada dasarnya berinteraksi dengan wahyu dan mukjizat yang Allah turunkan. Mungkin itu, semoga ini bisa menjadi bahan buat kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia. Semoga Allah membalas semua yang kita lakukan, keringat yang telah tertumpah gitu ya. Dan buat para santri maupun kepada orang tua, semoga Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan rezekinya, Allah jadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Selebih dan sekurangnya mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.